Selamat pagi, perkenalkan semua, saya Jason Long, mahasiswa dari Teknik Mesin dengan NPM 2206061482. Hari ini untuk tugas mata kuliah ilmu hayat, saya akan membuat sebuah video presentasi singkat yang membahas tentang teknologi bionik yang diterapkan untuk remote healthcare monitoring system. Jadi langsung saja. Pertama, apa itu bionik? Bionik sendiri adalah istilah yang menggabungkan kata biologi dan teknik. Ini merujuk pada pendekatan interdisipliner yang mengadopsi prinsip-prinsip dan struktur dari dunia alam untuk merancang dan mengembangkan teknologi yang lebih inovatif lagi. Prinsip dasar bionik sendiri adalah untuk belajar dari desain yang sudah ada atau desain sebelumnya yang sudah ada di alam untuk meningkatkan fungsi dan kinerja teknologi manusia. Lalu apa itu remote healthcare? Remote healthcare atau pemantauan jarak jauh adalah uh, sebuah teknologi atau sebuah sistem untuk yang memungkinkan untuk orang atau pasien untuk dipantau kondisi kesehatannya tanpa harus berada di fasilitas kesehatan, seperti contohnya rumah sakit, puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Ini memungkinkan pencegahan dan pengelolaan penyakit secara lebih efektif. Nah, teknologi bionik sendiri berkontribusi pada pengembangan sensor, implan, dan perangkat wearable yang untuk pemantauan kesehatan yang lebih baik lagi. Jadi, untuk eh, teknologi bionik ini memungkinkan untuk dokter ataupun orang-orang sendiri ya untuk memantau kesehatannya eh, kesehatan mereka sendiri tanpa harus hadir secara fisik di fasilitas kesehatan seperti contohnya rumah sakit. Mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa sehari-hari, tapi tetap dipantau kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalkan mereka tetap bekerja atau tetap berkuliah, tapi mereka menggunakan contohnya wearable device seperti smartwatch yang nanti akan kita bahas ya. Ini memungkinkan misalkan dokter pribadi mereka untuk tetap memantau kondisi kesehatan mereka walaupun mereka sedang beraktivitas yang lain dan tidak berada di rumah sakit tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah dua contoh produk bionik yang sudah cukup banyak digunakan orang-orang saat ini ya. Jadi yang pertama itu ada smartwatch, di mana jam tangan ini memungkinkan eh, eh, orang untuk memantau kondisi kesehatan mereka sendiri. Jadi jam tangan ini contohnya bisa mendeteksi detak jantung Anda ada di level berapa, lalu tekanan darah Anda ada di level berapa. Nah, teknologi ini nantinya dari jam tangan ini akan ditransfer atau bisa diterima oleh sebuah sistem atau software yang berada di rumah sakit. Nah, nanti data-data tersebut bisa dilihat langsung secara real time oleh dokter yang merawat Anda selama ini supaya eh, dokter juga bisa tahu nih kondisi Anda tuh sehari-hari tuh sebenarnya kayak gimana sih. Kalaupun tidak dokter, Anda sendiri bisa menggunakan teknologi ini untuk terus memantau kesehatan Anda. Jadi Anda bisa tahu, oh detak jantung saya normal, tensi saya normal, dan lain-lainnya. Nah, seperti smartwatch ini memiliki fungsi ganda, yaitu untuk kemampuan pemantauan kesehatan dan konektivitas. Nah, ini juga balik lagi tadi remote healthcare monitoring. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatannya dari jarak jauh dengan mentransfer data kesehatan ke platform digital. Nah, yang kedua, contoh kedua itu ada pacemaker. Pacemaker ini adalah sebuah perangkat medis yang ditanamkan untuk menjaga detak jantung stabil. Jadi ini untuk mengkontrol detak jantung manusia ya, karena kan dalam beberapa kasus mungkin ada manusia yang memiliki seperti semacam kelainan di detak jantungnya. Jadi mungkin uh, ritme detak jantungnya tidak normal, maka eh, pacemaker ini adalah dibuat untuk membantu mereka yang memiliki kelainan-kelainan tersebut. Jadi ini menjaga detak jantung mereka tetap stabil. Nah, pacemaker ini juga memiliki sebuah fitur yaitu pemantauan jarak jauh. Jadi untuk orang-orang yang memiliki atau memakai produk ini, maka pacemaker ini yang sudah ditanamkan itu dapat mengirimkan sebuah data kesehatan ya otomatis langsung kepada platform digital atau ke software lainnya untuk dipantau kondisinya. Jadi
secara real time dokter Anda ataupun Anda sendiri bisa mengetahui detak jantung Anda itu normal atau tidak, sedang bagus atau tidak. Jadi ini mendukung deteksi dini dan pengelolaan kondisi. Jadi ini untuk mencegah seperti hal-hal yang eh, contohnya serangan jantung dan lain-lain. Jadi pacemaker ini membantu untuk memantau dan mengontrol detak jantung Anda. Oke, lanjutnya. Nah, jadi teknologi bionik ini dan yang diimplementasikan dalam remote healthcare monitoring ini memiliki beberapa keuntungan. Seperti contohnya pemantauan kontinu yang memungkinkan pemantauan kesehatan secara terus-menerus tanpa memerlukan kehadiran fisik orang tersebut di fasilitas kesehatan seperti yang tadi sudah dibahas. Lalu ini juga dapat memungkinkan orang untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mereka. Jadi kalau secara tiba-tiba ada perubahan kondisi, maka dalam kesehatan Anda ini bisa dapat terdeteksi secara real time dan bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk supaya tidak makin parah kondisinya. Lalu keuntungan lainnya adalah akses yang mudah, di mana akses yang mudah ini karena tak balik lagi eh, teknologi ini memungkinkan orang untuk tidak harus hadir di fasilitas kesehatan secara langsung, maka ini meningkatkan aksesibilitas orang-orang terhadap layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Walaupun Anda, jadi Anda tidak harus nih, misalkan orang yang memiliki penyakit bawaan ya, yang harus bolak-balik terus ke dokter supaya untuk mengontrol penyakitnya dengan teknologi ini, maka Anda tidak harus bolak-balik terus ke dokter karena dokter Anda sendiri bisa memantau kondisi Anda dari jarak jauh. Lalu selain itu teknologi ini juga mengurangi kebutuhan perjalanan pasien. Jadi kan kadang banyak orang yang malas untuk datang ke fasilitas kesehatan karena mungkin jauh dari tempat tinggalnya atau eh, mungkin dari tempat tinggalnya menuju rumah sakit tersebut macet dan juga memerlukan biaya lagi ya untuk kesananya. Jadi dengan teknologi ini dapat mengeliminasi hal-hal tersebut yang membuat pemantauan kesehatan Anda lebih efisien. Nah, jadi efisiensi ini juga seperti yang tadi sudah saya katakan, mengoptimalkan waktu dan sumber daya tenaga medis dengan fokus pada pasien yang membutuhkan perhatian yang lebih intensif. Jadi kan karena data Anda dikirim secara real time, jadi tenaga medis ini atau dokter-dokter atau suster-suster lainnya bisa melihat ya dari data yang mereka terima, siapa nih yang kondisinya tiba-tiba ngedrop dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif lagi. Dan ini juga eh, dapat mempercepat respons terhadap perubahan kondisi, mengurangi resiko keadaan darurat. Jadi karena seperti tadi saya juga sudah katakan, jadi ketika keadaan Anda tiba-tiba ngedrop atau ada perubahan yang secara tiba-tiba terjadi, bisa langsung ketahuan tanpa harus nunggu Anda ke rumah sakit dulu untuk kontrol misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi ini bisa mengurangi tingkat resiko yang terhadap orang-orang. Oke. Keuntungan lainnya biaya yang murah. Ini mengurangi biaya perawatan dengan menghindari kunjungan ke fasilitas kesehatan yang tidak perlu. Jadi kan eh, selama ini banyak kita tahu kalau kita misalkan ke rumah sakit mungkin ada beberapa biaya-biaya atau unnecessary cost yang membuat eh, biaya pengecekan kesehatan itu lebih mahal. Belum lagi biaya transportasi untuk ke sana dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan teknologi ini bisa eh, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu tadi. Lalu keuntungan lainnya adalah user friendly, di mana peralatan pemantauan seperti smartwatch tadi itu atau sensor yang wearable itu membuat pemantauan kesehatan menjadi bagian yang lebih mudah eh, dari kehidupan sehari-hari untuk orang-orang. Jadi kan walaupun kalian beraktivitas secara normal, misalnya orang
mereka tetap kerja, tetap kuliah seperti normal, tapi mereka tetap kondisi kesehatannya dipantau. Ini juga pengguna dapat mengakses dan memahami data kesehatan mereka sendiri dengan lebih baik. Jadi biasanya saat Anda memakai teknologi bionik atau untuk remote healthcare ini, Anda akan bisa mengakses data-data kesehatan Anda yang sudah tersedia di platform ataupun di website atau di software yang Anda bisa akses sendiri, dan itu sudah desain interface-nya sudah dibuat sebisa mungkin supaya orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi kesehatan itu tetap dapat mengerti tentang kondisi kesehatan mereka sendiri. Lalu lagi-lagi untuk pencegahan, karena ini data-data yang dikirim ini secara real time, jadi ini dapat mendukung pencegahan penyakit melalui pemantauan rutin dan perubahan gaya hidup. Jadi kalau misalkan dari monitoring tersebut kondisi Anda tiba-tiba ngedrop dan lain-lain, itu bisa dilakukan pencegahan dini. Oke, lanjut. Eh ini nah, di sini sendiri tetap ada tantangan ya, tantangan yang dihadapi dari teknologi ini. Misalkan contohnya integrasi. Nah, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi pemantauan ke dalam sistem kesehatan yang sudah ada. Jadi kan teknologi bionik ini bisa terbilang masih berkembang dan masih bisa dibilang baru ya. Nah, sedangkan rumah sakit ini yang sudah berdiri misalkan puluhan tahun lalu sudah memiliki sistem mereka sendiri. Nah, eh, ini adalah suatu tantangan di mana caranya dat- data yang diambil dari device yang Anda pakai untuk memantau kesehatan Anda itu bisa diintegrasikan kepada sistem yang rumah sakit tersebut miliki. Karena kan kalau eh, rumah sakit ini harus merubah semua sistemnya, itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi ya. Jadi ini harus dipikirkan apakah mungkin bisa melalui dengan cara open APIs ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi integrasi sendiri adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh eh, perkembangan teknologi ini. Lalu keamanan data. Banyak orang yang concern atau memiliki kekhawatiran bahwa dengan menggunakan teknologi ini, bionik ini, keamanan data mereka eh, beresiko untuk bocor, karena kan seperti kita tahu ya, kejahatan siber ini cukup marak, cukup banyak. Jadi eh, kadang apapun yang berhubungan secara online atau ditransfer melalui online itu ada resiko untuk dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, banyak orang yang concern kalau mereka menggunakan teknologi ini, maka kondisi kesehatan mereka itu bisa bocor. Nah, eh, ataupun disalahgunakan data kesehatan mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi perlu sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi-informasi yang sensitif, misalkan data-data pribadi pasien, kondisi eh, kesehatan mereka, penyakit mereka apa aja. Jadi ini juga adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh perkembangan teknologi bionik ini. Lalu berikutnya juga ada biaya pengembangan ya. Jadi walaupun teknologi ini memungkinkan biaya biaya penggunaan yang lebih efektif atau lebih efisien untuk si pengguna, tapi biaya pengembangan teknologi ini sendiri cukup tinggi ya. Jadi biaya yang tinggi itu terkait dengan penelitian dan pengembangan dan juga implementasi teknologinya. Nah, kadang kalau misalkan pharmaceutical firms yang ingin mengembangkan teknologi ini, cuman mereka memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendevelop teknologi ini supaya menjadi lebih baik. Concern mereka mungkin kadang eh, apakah produk hasil akhirnya nanti akan laku dan membawa keuntungan atau tidak untuk mereka. Jadi mungkin tantangannya juga di sini, karena hal-hal seperti ini bisa saja memperlambat perkembangan teknologi bionik ini sendiri. Nah, selanjutnya masa depan bionik. Nah, ke depannya eh, pasti banyak inovasi-inovasi baru dalam konteks bionik untuk remote healthcare monitoring system ini. Nah, tapi yang terdekat ini yang kita bisa lihat itu adalah integrasi atau pemantauan yang lebih canggih lagi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis data kesehatan
dengan lebih akurat dan memberikan prediksi yang lebih tepat. Balik lagi, ini langkah yang harus diterapkan untuk memberi untuk dapat memungkinkan orang untuk eh, untuk mencegah ya, mencegah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk integrasi dengan AI ini dapat mengidentifikasi pola dan perubahan yang mungkin sulit dikenali oleh manusia ataupun dokter sekalipun. Nah, yang kedua, ke depannya juga pasti ada integrasi dengan Internet of Things atau IoT dalam sektor kesehatan atau khususnya teknologi bionik ini. Jadi pertumbuhan penggunaan perangkat uh, IoT dalam pemantauan kesehatan dengan banyak perangkat yang bisa saling terhubung atau saling terintegrasi untuk menyediakan gambaran yang lebih holistik lagi atau lebih luas lagi tentang kesehatan seseorang. Jadi misalkan awalnya concernnya cuma dengan kadar gula mereka, tetapi dengan bantuan device yang menggunakan IoT ini ternyata ada masalah lain atau penyakit lain yang ditemukan yang tadinya di awalnya itu bukan concern eh, sang dokter atau orang tersebut. Jadi perkembangan teknologi ini akan sangat membantu manusia untuk eh, terus memantau kondisi kesehatan mereka, walaupun tadinya mereka tidak punya concern dengan penyakit tersebut. Nah, integrasi lebih lanjut antara perangkat wearable, perangkat medis, dan infrastruktur kesehatan sangat dibutuhkan untuk memungkinkan hal-hal tersebut supaya dapat mengimprove kehidupan dan kesehatan manusia di bumi ini. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Jadi inovasi teknologi, jadi teknologi bionik seperti smartwatch yang tadi sudah dibahas itu ya memperkenalkan cara inovatif yang lebih inovatif untuk memantau kesehatan secara atau dari jarak jauh. Lalu eh, teknologi ini memungkinkan deteksi dini dan pemantauan kontinu. Jadi tadi sudah dibahas juga, ini teknologi ini benar-benar membantu eh, untuk orang mendapat langkah pencegahan sebelum hal-hal atau penyakit-penyakit yang tidak diinginkan untuk menjadi lebih parah lagi. Lalu ada juga kesimpulan dari aspek etika ya. Jadi ada juga tantangan dan concern yang masih ada dengan di developnya teknologi ini, jadi seperti perlindungan privasi, informed consent, dan keadilan akses menjadi fokus utama dalam implementasi teknologi ini. Lalu yang keempat juga ada eh, regulasi yang jelas ya, di mana diperlukannya regulasi yang jelas untuk balik lagi untuk memastikan keamanan data dan perlindungan hak-hak pasien. Jadi untuk mendorong pertumbuhan eh, pengembangan teknologi ini kan juga pasti dibutuhkan banyak penggunanya ya. Jadi untuk mendorong hal tersebut diperlukan perlindungan privasi dan memastikan keamanan data dan perlindungan hak-hak pasien itu. Nah, eh, lalu masa depan inovatif. Jadi di teknologi ini sendiri walaupun bisa dibilang saat ini sudah canggih, namun masih banyak kesempatan atau opportunity yang untuk dikembangkan untuk lebih canggih lagi dan lebih membantu lagi untuk orang-orang yang memakainya dengan tadi misalkan contohnya diintegrasikan dengan AI ataupun IoT. Lalu eh, yang keenam kesimpulannya adalah kolaborasi lintas sektor, di mana kolaborasi antara sektor kesehatan, industri teknologi, dan lembaga regulasi ini menjadi sebuah kunci vital untuk eh, menjamin keberhasilan teknologi ini di masa depan. Jadi supaya perkembangan ini, teknologi ini lebih maju lagi dan bisa lebih banyak bermanfaat lagi bagi orang-orang, dibutuhkan kolaborasi antara banyak pihak yang terhubung seperti user, lalu pemangku kepentingan seperti pemerintah, lalu industri, perusahaan-perusahaan teknologi dan juga perusahaan-perusahaan kesehatan yang akan mengembangkan dan mendevelop produk ini. Jadi sekian untuk dari saya untuk hari ini presentasi singkat saya mengenai teknologi bionik untuk pemantauan kesehatan secara jarak jauh. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan. Terima kasih.